Oke, selamat pagi semua teman-teman. Hari ini kembali hadir nih setelah sekian lama belum bisa bergabung lagi di channel kita ini terkait usaha-usaha yang tentunya semoga harapannya teman-teman semua yang sedang bergulat atau berkecimpung di usaha bisnis semakin berkembang tentunya ya. Dan kali ini aku mau berbagi lagi tips untuk menambah cuan-cuan yang ada di toko kita sehingga ini bisa menjadi opsi untuk menutupi beberapa hal yang mungkin saja ada satu dan lainnya yang kurang pendapatannya. Yuk langsung aja. Nah, teman-teman semua, di sini aku memanfaatkan nih minyak ya teman-teman. Kita jualan minyak nih teman-teman. Karena tentunya ini bisa menambah cuan. Dan kalau toko kita kayak gini kan ini agak sempit ya. Di situ makanan-makanan. Teman-teman bisa taruh di dekat sampo-sampoan kayak gini nih. Nah, karena aku milih karena sampo kalau kena minyak tuh nggak akan apa ya, bisa dibilang masih oke lah daripada kalau snack-snack jajan-jajanan sasetan kayak gini nih kan kurang cocok ya. Makanya aku deketin sampo kayak gini. Salah satu triknya gitu supaya kalau kena pun itu nggak masuk ke mulut, dalam artian cuma untuk dicuci. Nah, ini ada Pertalite, kemudian Pertamax. Simple kayak gini aja teman-teman, buatnya dari kayu nih dan dibatasin dengan karet doang kayak gini. Gak apa-apa, simple, tapi tentunya tidak makan tempat dan bisa kita gunakan untuk nambah cuan nih. Dan aku stoknya cuma sedikit-sedikit kayak gini aja teman-teman, nggak perlu banyak-banyak, yang penting rolling terus. Oke teman-teman, jadi hari ini mati lampu, jadi aku makanya bikin video aja daripada gabut, panas ya, makanya agak redup dikit videonya, nggak apa-apa ya. Yang penting tentunya informasi ini bisa tersampaikan nih. Nah teman-teman, jadi kayak gitu aja. Aku tiap hari itu pagi hari kita isi minyak dulu, kemudian kita sedot seperti biasa. Cara-caranya ya teman-teman gampang aja lah, pakai selang, kemudian pakai jerigen. Nah karena aku nggak ada mobil, jadi aku menggunakan motorku. Jadi pagi aku nyedot, kemudian malam nanti beli lagi dengan motor yang sama. Ya walaupun cuma dapat 3-4 liter tapi nggak apa-apa sih teman-teman, karena ya namanya kita jualan di komplek gini ya. Ini nih nggak juga begitu banyak dicari orang, tapi juga tetap dicari orang gitu. Karena kadang-kala orang mau ngantar anaknya sekolah, daripada ke pom bensin langsung beli di toko gini aja seliter cukup untuk beberapa hari. Nah jadi gitu teman-teman, aku pagi beli, malam juga beli. Karena memang kalau nggak ada mobil ya susah ya. Karena kalau ada mobil kan kita bisa beli lebih banyak. Apalagi sekarang ya teman-teman tahu, kita nggak bisa beli pakai jerigen untuk jenis Pertalite karena subsidi ya. Jadi ya harus kita akal-akalin gimana, tapi tentunya tetap dalam sesuai prosedur. Karena kita tetap diizinkan beli kalau menggunakan motor atau mobil seperti itu teman-teman. Dan untuk Pertamax sih aku beli pakai jerigen ya, karena itu nggak subsidi dan memang boleh seperti itu teman-teman. Nah untuk teman-teman juga ketahui, jangan lupa untuk nyedot minyak itu pakai botol aja teman-teman, jangan pakai mulut, karena ya selain nggak enak juga itu juga bukan untuk diminum ya teman-teman. Jadi teman-teman manfaatin botol, tinggal dipencet, tutup pakai jari, dibuka pencetannya, itu nanti akan turun sendiri teman-teman. Nah saya itu juga teman-teman, bensin ini cukup lumayan loh untungnya teman-teman, karena ya kita tahu sendiri kalau Pertalite itu beli di SPBU ya, stasiun pengisian bahan bakar umum, itu sekitar 10.000. Nah kalau di sini aku jual 12.000 teman-teman. Tapi aku pernah nemukan di beberapa daerah itu sampai 13.000. Jadi ya wajar-wajar aja sih, mungkin di sana susah ya tempat pembelian bensinnya. Jadi dia menaikkan harga, mungkin dia juga ngambil dari orang. Nah tapi kalau di sini aku jual 12.000, sedangkan kalau Pertamax itu aku jual 14,5 sampai 15.000, tergantung. Kalau dia beli satu ya 15, kalau beli dua ya aku jual 14,5, jadi 29.000. Nah untungnya lumayan nih, bisa 1.500 sampai 2.000. Dan kalau anggap aja sehari teman-teman bisa jual 10 liter udah 20.000 nih, atau bahkan bisa 20 liter lebih, tinggal dikali aja. Nah itu jadi salah satu tambahan untuk warung kita yang mungkin ada kalanya sepi ini. Tapi kalau bensin tuh kan dibutuhin banget ya, jadi aman aja sih menurut aku kalau teman-teman mau usaha dengan tetap menyelipkan ada bensin seperti itu. Dan tentunya juga
jangan terlalu banyak nyimpen bensin ya teman-teman, untuk keselamatan juga. Hati-hati juga gitu, karena ya kita nggak tahu orang belanja tiba-tiba ada yang deket kemudian menghidupin korek atau lain sebagainya. Sebenarnya sih memang bisa sih aku taruh di depan sana teman-teman, tapi karena aku juga mikir aku pengennya buka tutup sudah selesai, pintu tuh buka tutup selesai sekali dalam sekejap, nggak perlu lagi aku angkut-angkut bensin dari depan ke dalam lagi, kan agak repot juga ya, karena tim males nih ya cari simpelnya aja gitu teman-teman ya. Ya begitulah namanya hidup nih, cari yang simple supaya kita nggak capek juga, karena memang tempat aku di sini kuusahakan sekali buka nggak nyampe 10 detik kali ya selesai, tutup pun nggak nyampe 10 detik karena tinggal tarik pintu plak selesai. Nah kemudian teman-teman, aku juga nyaranin teman-teman kalau memang ada modal, teman-teman bisa untuk usaha juga jual pulsa, kemudian pengisian top up aplikasi Dana, GoPay, OVO, atau mungkin pembayaran lain. Itu juga lumayan teman-teman, untungnya bisa nolong nih. Ya anggap aja kalau pembayaran transaksi seperti tempat aku di sini, aku untuk ambil untungnya kecil aja sih, sekitar 2.000 sampai 5.000 tergantung jumlah mata uang yang mau ditransfer. Nah untuk sementara waktu aku memang tidak menggunakan layanan tarik tunai teman-teman, karena aku di sini juga belum bekerja sama dengan bank tertentu. Aku hanya menggunakan aplikasi pembayaran seperti itu aja, jadi belum bisa gesek ATM untuk tarik tunai. Tapi rencana aku kedepannya kalau memang masih bisa aku kerjakan, akan aku kerjakan. Karena ya sejujurnya teman-teman, kalau kita melayani itu kemudian melayani usaha kelontong kayak gini, kalau kita sendirian agak kerepotan. Makanya aku di sini cuman lebih mengarah ke transfer aja, karena kalau transfer itu kan uangnya dikasih, kita tinggal pencet nomornya selesai, dah done. Tapi kalau kita gesek tuh orang yang gesek dulu, masukin pin, kita harus ngambil duit dari laci, ngasih lagi, ngitung lagi, agak lama. Dan selain itu juga modalku juga nggak besar. Jadi setiap hari teman-teman, aku tuh cuman top up 1 juta untuk mengisi aplikasi yang aku gunakan untuk transaksi. Dan itu bisa gratis transfer ke bank, kemudian transfer ke pendanaan atau aplikasi-aplikasi pembayaran kayak GoPay dan lain gitu. Dan tentunya juga bisa transfer atau melayani hal-hal kayak pengisian voucher game, dan juga tentunya untuk bayar wifi juga bisa. Nah ini penting banget, poin-poin kecil-kecil kayak gini bisa nolong ketika teman-teman ada kendala, mungkin hari ini sepi gitu. Tapi kalau kayak transfer itu kan biasanya orang perlu banget ya, jadi tetap akan dilakukan. Jadi polanya gitu aja, kalau ada yang minta di atas 1 juta nih, biasanya aku bilang saldonya nggak cukup gitu. Nah nanti mereka mungkin aku arahin ke pedagang atau toko besar yang di jalan besar sana. Jadi ya nggak apa-apa, kita main yang usaha kecil aja, kayak mainnya beli pulsa, token listrik dan lain sebagainya. Itu menguntungkan banget teman-teman, karena aku rasakan sendiri itu bisa nolong untuk beli listrik, kemudian mungkin beli air minum untuk di toko kita sendiri nih teman-teman. Oke, dan selanjutnya teman-teman, untuk tambahan yang lain teman-teman bisa jual es batu, kemudian es kiko atau es lilin. Itu juga menolong teman-teman, apalagi teman-teman kalau jualan es, mungkin pop ice, extra joss dan sebagainya. Jadi teman-teman usahakan putar semuanya, bagaimana caranya ada bisa jual es batu, tetap juga bisa mensuplai dari tempat kita jualan sendiri teman-teman. Jadi hal-hal seperti ini yang kelihatannya untungnya, jujur nih teman-teman ya, kalau kita lihat ke es batu berapa sih untungnya gitu, tapi setidaknya bisa untuk mengembalikan listrik ini sendiri. Dan tentunya dari listrik untuk kulkas ini kita bisa manfaatkan untuk es penjualan kita. Jadi ya dari yang kecil-kecil ini kita kumpulin dari satu sumber kayak bensin, top up dan sebagainya, dijadiin satu, lumayan juga untungnya, bisa untuk nolong lumayan di toko ini. Oke, itu dia video singkat dari aku kali ini, dan semoga usaha kita terus berkembang, dan jangan lupa terus semangat cari terus peluang-peluang yang lainnya untuk usaha kita semakin berkembang. Dan akhir kata seperti biasa, sampai jumpa.
Bruh.